Pembacaan rohani diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikian bacaan rohani sore hari ini. Selamat sore semuanya. Bacaan rohani yang singkat yang tadi kita dengar bersama berbicara mengenai keselamatan. Keselamatan itu hasil sharing yang bersambut. Kalau sharing itu nggak disambut, maka keselamatan nggak terjadi. Yang sharing itu adalah Allah. Tadi dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu sharingnya berupa merelakan Sang Putra Yesus supaya mengorbankan hidupnya untuk keselamatan. Dan keselamatan itu hanya terjadi kalau bersambut. Kalau orang memang mau menyambut Yesus, kalau orang itu mau percaya kepadanya. Itulah isi sederhana dari yang tadi kita dengar bersama dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Jadi Yesus itu menjadi pusat. Saya mencermati obrolan-obrolan, entah itu di keluarga, entah itu dalam pergaulan. Saya juga mencermati kegiatan orang Katolik. Kalau kegiatan berdoa itu saya kira sudah banyak. Saya tidak akan mengurangi. Yang saya lihat yang kurang di kalangan orang Katolik adalah ngobrol tentang Yesus. Tadi jelas di dalam Injil bahwa Yesus itu adalah sharing dari Allah Bapa, dan terjadi keselamatan kalau orang memang menerima dan percaya kepada Yesus. Maka orang harus peka betul terhadap yang namanya Yesus. Lalu saya renungkan, kalau orang Katolik itu biasa ngobrol tentang Yesus, maka sebenarnya dengan cara itu orang Katolik kita itu diasah supaya semakin peka terhadap Yesus. Jadi kalau saya renungkan, yang paling mudah supaya orang itu menyambut Yesus, mau dibimbing oleh Yesus adalah yuk kita tingkatkan kebiasaan ngobrol tentang Yesus. Saya khawatir ada begitu banyak orang yang aktif tetapi tidak pernah ingat akan Yesus. Banyak orang yang aktif tetapi tidak pernah memperhitungkan Yesus. Sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh Yesus? Apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh Yesus? Kan tidak adalah keselamatan. Jangan kita menganggap sepele bahwa aktif itu kalau tidak disertai kepekaan akan Yesus, lalu ya hanya nambah sibuk saja. Saya berharap mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu bentuk kerasulan. Yuk kita tingkatkan kebiasaan ngobrol tentang Yesus, entah itu ketika di keluarga,
entah ketika di tempat yang lain. Sekarang ini susah untuk mendeteksi sejauh mana orang sungguh-sungguh diubah, sejauh mana orang sungguh dibuat menjadi lebih baik karena Yesus. Yang aktif itu belum tentu diubah. Ela manggut-manggut. Tapi memang seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini sekarang mengalami tantangan yang besar. Aktif itu nggak berarti dia semakin dekat dengan Yesus, belum tentu. Maka yuk dunia obrolan, entah itu di keluarga, entah itu dalam kelompok-kelompok yang lain, entah itu di yang ngobrol langsung maupun ngobrol di grup-grup. Saya paling tertarik itu kalau grup diisi sharing tentang pengalaman iman. Sekarang ini ada begitu banyak orang yang sebenarnya merindukan sharing pengalaman rohani. Ada begitu banyak, tapi nggak ada yang sharing. Isinya hanya posting ini, posting itu, tapi yang sharing tentang pengalaman rohani tidak ada. Padahal itu dirindukan oleh banyak orang. Nah, makanya saya kira baguslah. Bagus kalau yuk kita merasul, kita sharing pengalaman rohani, sharing pengalaman iman. Saya merenungkan Legio Maria ini kaya loh. Ada kegiatan kunjungan, ada kegiatan mendoakan. Bahwa itu juga disaringkan. Misalnya minggu ini Legio Maria kunjungan ke siapa, apa yang dirasakan oleh kita yang berkunjung, apa yang dirasakan oleh yang dikunjungi. Lalu kemudian juga ada penugasan mengenai doa kan. Ada yang sharing mengenai saya mendapatkan tugas dari Legio Maria untuk berdoa, mendoakan apa, lalu apa yang dirasakan. Nah, sharing kegiatan rohani yang dilakukan oleh Legio Maria ini sebagai bentuk kerasulan, saya kira bagus juga kalau disaringkan. Mungkin di grup lingkungan, mungkin di grup stasi. Nah, jadi kalau bertolak dari bacaan Injil tadi, kan jelas kita harus berfokus pada Yesus. Yesus adalah sharing Allah Bapa, dan keselamatan terjadi ketika orang menyambut Yesus. Nah, kita mengusahakan supaya orang semakin peka akan Yesus. Salah satu tanda orang itu peka akan Yesus adalah dia mudah berbicara tentang Yesus. Kalau ini terjadi, ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Karena kalau orang itu mudah bicara dengan Yesus, berarti dia dekat dengan Yesus. Tapi kalau orang tidak pernah berbicara dengan Yesus, meskipun aktif, itu agak diragukan kedekatannya dengan Yesus. Jadi kalau mau mendekatkan umat untuk dekat dengan Yesus atau makin dekat dengan Yesus, itu mudah sebenarnya. Dibantu supaya semakin sering, semakin berani, semakin biasa berbicara tentang Yesus. Karena Yesus itu menjadi pusat keselamatan. Yesus sharing Allah Bapa, dan keselamatan terjadi kalau orang menerima, menyambut, percaya Yesus. Mudah toh? Nah, tinggal dilaksanakan saja. Tuhan berkati.